Guys, jumlah maksimum pinjaman di aplikasi ini adalah 20 juta rupiah dengan suku bunga 24% per tahun. Jadi bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening pribadi kalian. Sebelum lanjut ke video, bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam-meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya, di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Langsung saja kita ke Play Store, kemudian kita ketik Newer Dompet. Di sini bisa kita lihat, aplikasi ini telah memiliki 5 bintang dari 4.000 ulasan dan telah didownload kurang lebih sebanyak 50.000 kali. Langsung saja kita install aplikasinya. Kalau sudah, langsung kita buka. Nah, di sini muncul ada kebijakan privasi. Aplikasi New Dompet ini adalah platform layanan pinjaman eksklusif yang dibuat oleh PT New Dompet Indonesia. New Dompet membantu anggota terdaftar mendapatkan layanan pinjaman yang lebih nyaman. New Dompet adalah platform layanan yang menyediakan pendaftaran anggota untuk PT New Dompet Indonesia.
Melalui aplikasi New Dompet, pengguna dapat dengan cepat mendaftar sebagai anggota dan New Dompet dapat membantu anggota dengan aplikasi pinjaman. Perlu dicatat bahwa New Dompet tidak akan langsung memberikan pinjaman kepada anggota. Jadi kami menyarankan saat akan mengakses New Dompet, Anda membaca dan memperhatikan syarat dan ketentuan dengan seksama, serta kebijakan privasi yang berhubungan dengan data dan informasi pribadi Anda. Jadi kebijakan privasi ini menginformasikan tentang perlindungan data pribadi Anda, serta menjelaskan mekanisme kami dalam mengumpulkan, menggunakan, membagikan, juga tindakan yang kami ambil dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi Anda. Dari aplikasi ini yang sedang digunakan, ada yang perlu diperhatikan bahwa ketika pengambilan pengguna informasi perangkat seperti mengambil gambar, kontak GPS dan jaringan akan terlibat. Selain itu, kita juga diminta untuk menginformasikan data pribadi, kemudian membutuhkan beberapa akses seperti kamera, kemudian lokasi, kemudian informasi perangkat, kemudian ruang penyimpanan, jaringan, tugas, dan kontak. Nah, selanjutnya ada beberapa informasi juga yang perlu kita ketahui. Kita baca, di sini juga ada pernyataan izin tentang aplikasi New Dompet. Kemudian kita baca semuanya sampai bawah. Kita scroll sampai bawah, kemudian kalau sudah kita klik konfirmasi. Nah, selanjutnya muncul limit pinjaman, kita klik ambil sekarang, izinkan New Dompet mengambil gambar dan video, kemudian mengakses lokasi. Selanjutnya muncul pop-up seperti ini, kita klik ya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk login menggunakan nomor telepon. Masukkan nomor telepon, kemudian kita klik login. Selanjutnya masukkan kode verifikasi yang dikirimkan di nomor telepon yang kita masukkan. Kalau sudah, kita klik login. Nah, selanjutnya muncul limit pinjaman, kemudian izinkan mengakses lokasi, klik saat aplikasi digunakan, kemudian mengakses kontak, mengelola panggilan telepon, klik izinkan, kemudian mengakses foto dan media perangkat, klik izinkan. Nah, langsung saja kita klik ambil sekarang. Nah, di verifikasi informasi utama ini, kita diminta untuk mengupload foto KTP bagian depan. Kemudian akan muncul informasi seperti ini. Jadi nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, dan status pernikahan itu sudah terisi secara otomatis sesuai dengan kartu identitas. Kita hanya perlu melengkapi pendidikan terakhir dan tujuan pinjaman. Selanjutnya kita klik ajukan dan akan muncul pop-up konfirmasi informasi KTP. Kita klik yakin. Kemudian selanjutnya kita langsung diminta untuk verifikasi wajah. Nah, untuk diverifikasi selanjutnya kita diminta untuk memasukkan 2 kontak darurat. Seperti biasa, kita mengisi hubungan dengan kontak darurat, kemudian nama lengkap dan nomor telepon. Kalau sudah, langsung kita klik ajukan. Nah, selanjutnya verifikasi rekening bank. Di sini kita diminta untuk mengisi nomor rekening bank, kemudian nama bank penerbit. Kalau sudah, langsung kita klik ajukan. Selanjutnya verifikasi informasi tambahan. Kita diminta untuk mengisi informasi tempat tinggal atau alamat domisili, kemudian informasi pekerjaan seperti jenis pekerjaan, kemudian nama perusahaan, kemudian jumlah penghasilan bulanan, dan foto selfie dengan KTP. Kemudian kalau sudah, langsung kita klik ajukan. Nah, di sini sudah muncul syarat dan ketentuan anggota. Di sini muncul data individu kita yang kita input sebelumnya, kemudian beberapa lampiran, dibaca lagi. Kalau sudah sesuai, kita scroll sampai bawah, kemudian klik segera tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan, langsung kita klik kirimkan. Selanjutnya,
kita sudah bisa mendapatkan limit pinjaman dan sudah bisa langsung mengajukan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.